Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Tari Padang Sidimpuan oleh Bapak Dr. Haji Darwis Dasopa MAD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak para Wakil Dekan, Bapak Kabak, para Koordinator yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen yang berhadir pada kesempatan ini di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kemudian Kaprodi, dan yang teristimewa adalah kepada anak-anak kami yang menjadi peserta yudisium yang dilaksanakan pada yudisium pertama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad At-Tari Padang Sidimpuan. Hadirin wal hadirat yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang belum sempat disebut dalam lingkungan kegiatan ini. Langkah pertama, mari kita memperbanyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, keringanan langkah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan yudisium yang dilaksanakan oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang dilaksanakan pada hari ini. Selawat dan salam ke Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sekalian, sebelum saya melanjutkan sambutan ini, saya secara khusus memberikan apresiasi kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang tahun ini mendapatkan apresiasi yang menjadi terbaik satu untuk melaksanakan kinerja di tahun 2022 yang dilaksanakan pada Raker di Medan pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu yang lewat ini. Bergeser, sebelumnya raihan ini diperoleh oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ya. Tapi insya Allah hari ini ya mendapat prestasi yang bagus dari Fakultas Dakwah. Saya berharap ini terus berlanjut. Apalagi ini sebagaimana yang kita ikuti acara yang pertama yudisium ada di Fakultas Dakwah. Selamat kepada Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, mulai dari Bu Dekan, Wakil Dekan, seluruh dosen dan seluruh tenaga kependidikan, para mahasiswa yang sedang yudisium hari ini. Saya ingin menyampaikan begini, yudisium itu ada sebelumnya, tapi yudisium itu di setiap dilaksanakan munaqashah maka dilaksanakan yudisium. Jadi agak kucar kacir, nggak nampak, nggak dapat yang disebut dengan saklarannya itu. Karena apa? Begitu tamat, begitu dia wisuda, ditempatkan
padahal belum berhak dia ditamatkan perbaikan skripsinya, belum, yang mana-mana belum selesai, ya kan? Seharusnya di yudisium ini juga sudah diperbaiki skripsi. Makanya yudisium adalah tanda memberikan hak mahasiswa. Ijazahnya juga seminggu setelah ini, 2 minggu setelah ini sudah bisa diberikan. Nah, tapi karena kita ada wisuda lagi, setelah itulah akan kita berikan ijazahnya. Tapi kita berharap pada saat memberi pelaksanaan wisuda itu tidak lagi bab kosong, tapi ijazah yang asli dia peroleh dan bisa dia gunakan. Seperti itu harapan kita. Hari ini sangat sakral sekali. Harusnya seluruh dosenmu hadir di sini. Seluruh dosenmu akan menyaksikan kamu. Seluruh dosenmu betul-betul berdoa untuk kamu. Seluruh dosenmu kembali, walaupun merasa tidak ada salahnya kepada anak, tapi hari ini sudah mulai dilepas dengan tulus. Kamu melihat dosenmu, kamu direstui dosenmu, interaksi kamu dengan dosenmu begitu akrab. Makanya ketika kita wisuda, kamu tidak merasa nikmat pelaksanaan wisuda itu. Karena apa? Orang-orang yang berjasa dengan kamu tak seberapa ada di sana. Karena itu adalah sudah rektorat semua. Memang ada di situ utusan dosen dari Senat. Tapi hari ini, makanya kepada Pak Armen, Dr. Armen Hasibuan, ini kawan saya satu lokal, satu kos, satu kamar. Pada saat mengambil S2 di UIN Sumatera Utara, kami kayak orang pesantren. Kalau saya boleh cerita, saya dapat banyak pengalaman dari beliau. Beliau melaksanakan sholat tahajud, berusaha untuk tidak mengganggu kita. Artinya karena kami jauh dari keluarga, situasi hidup dalam serba bersahaja. Keluarga ditinggalkan di sini buat. Kami hidup di asramakan, tidak boleh pulang. Berjalan sebagaimana orang biasa. Kendaraan kami tinggalkan. Kami jalan. Pagi itu jalan berapa kilo? Nah itu sampai ke fakultas di yang di Helvetia, yang di Helvetia dari Stomo, karena asrama di Stomo. Itu kenangannya. Beliau menyampaikan pada saat kami selesai, saya menyampaikan bagaimana kita melanjut. Yang adinda aja dulu, mudah-mudahan berkah, katanya. Saya berangkat, beliau menunggu dulu karena memang anak masih ada yang harus diselesaikan. Kita punya not, punya kontrol. Karena apa? Tidak mungkin untuk kita semua, tapi untuk anak kita pikirkan. Itulah bedanya kalau kita sudah seperti setua kita ini. Makanya mikirlah yang masih muda-muda supaya cepat, karena bagaimanapun nanti akan banyak diduduki oleh profesor. Jadi kita mengikuti profesor. Kalau sudah profesor sudah jelas menjadi anggota senat. Ini sudah dokter, tapi belum berhak menjadi anggota senat. Karena apa? Harus lektor kepala. Sudah dokter, harus disesuaikan ijazahnya. Karena apa? Administrasi sangat menentukan. Karena itu struktur yang mesti kita ikuti. Jadi saya bermohon, silakanlah berkolaborasi, berjejaring, baik sesama kita di internal, demikian juga di luar internal kita. Maka kita berjejaring secara eksternal. Berpikir untuk karir kita, berpikir untuk keluarga kita, berpikir untuk anak kita, berpikir untuk para mahasiswa kita. Gak dapat banyak yang akan kita sumbangkan kepada mereka, tapi paling tidak kita bisa memberikan sesuatu yang bernilai motivasi, bernilai sesuatu yang baik
bernilai, yang membuat inovasi buat mereka menjalankan karir mereka sendiri. Jangan putuskan kita sebagai dosen dengan mahasiswa kita. Karena apa? Kita adalah harusnya contoh panutan. Jangan kita buat kita menjadi kenangan yang tidak bagus selamanya akan diingat oleh mahasiswa kita. Anak-anak kami, para mahasiswa, apa yang kamu rasakan? Kalau sesuatu yang kurang baik, itu perjuanganmu. Harus kamu letakkan sebagai sesuatu yang bernilai baik. Anggaplah itu perjuanganmu, supaya kamu legowo untuk melanjutkan dan meningkatkan karir pendidikan kamu, karir prestasi kamu, karir buat masa depanmu. Hidupmu masih panjang, maka jangan buat catatan yang tidak bagus bersama dosen. Betapapun dosenmu kamu rasa tidak bagus, tapi biarlah itu berada pada dia. Tapi kamu harus membuat sesuatu yang terbaik dan terbagus. Anggap itu sebagai ujian, cobaan buat kamu. Buat itu sebagai nilai ibadah. Saya merasa banyak di antara kami sebagai dosen tidak menunjukkan sesuatu nilai perjuangan bagi anak-anak kami. Makanya anak-anak kami merasa ditekan, merasa dimacam-macami. Tapi tetap saya menyampaikan ke kamu, karena saya termasuk orang tua di sini. Justru itu saya menyatakan jangan buat itu sebagai catatan tidak bagus. Saya pernah, guru saya di SD menyatakan, ketika kami bertemu, dia menyampaikan, mukanya kan semua bekas tamparan saya, katanya. Ketika kita tamat dulu waktu S1, ketemu, ya memang inilah semua mukanya bekas tamparan saya ini, katanya. Tapi itu jangan kita bawa kepada sesuatu yang tidak bagus. Iya, kalau pada saat itu nggak dibuatnya seperti itu, mungkin kita tidak jadi seperti ini. Makanya ambil hikmahnya. Maka dengan demikian, saya berharap untuk selanjutnya harusnya dosen ada di sini semua. Kapan lagi kesempatannya? Selama ini kita sudah belenggu mereka, tapi kita tidak bersedia hadir pada hari ini. Tolong ini menjadi catatan penting di Yudisium pada saat ini, karena semua prodi ada di sini, berarti semua dosen harusnya ada di sini. Bolehlah di wisuda nggak hadir, nggak apa-apa, itu bisa dilaksanakan di depan. Tapi untuk acara ini adalah acara yang penting, acara yang bersejarah buat kita dan buat mahasiswa. Andaikan kita berhistori, harus tahu dari awal sampai akhir betapa panjang cerita yang harus kita sampaikan kepada mahasiswa. Ingat anak-anak kami, hari ini peran Fakultas Dakwah cukup besar bagi mahasiswa baru kita. Bu Fitri, ada Bu Fitri? Sedang cuti. Bu apa yang konselor? Sri Wahyuni. Mahasiswa kita ada 1.600 sekian tahun yang lewat. Alhamdulillah nggak seberapa banyak yang keluar dan nggak tahan di kampus kita ini. Mereka bertahan karena apa? Berkat peran psikolog dan konselor yang ada di Fakultas Dakwah. Harusnya ini kita manfaatkan untuk memajukan kampus kita ini. Kekuatan ada di sini, landasan ada di sini. Maka mari kita berkolaborasi. Pada saat itu tiba-tiba saya meminta peran Bu Fitri dan Bu Sri Wahyuni untuk melakukan bagaimana desakan-desakan dan tekanan-tekanan yang dirasakan oleh mahasiswa kita. Bagaimana mungkin mereka bisa kita tahan? Mereka biasa hidup di SMK, mereka hidup biasa di SMA. Bagaimana kebebasannya? Dan mereka antara sekolah dengan tidak ada seperti itu. Tapi masuk di kita, mereka berasrama, mereka kita tahan, mereka kita bangun keadapannya, dan mereka bisa bertahan di UIN kita ini. Harusnya di semester pulang mereka pada saat ini beratus-ratus yang sudah berhenti. Hari ini paling banyak 30 orang. Peran siapa? Fakultas Sekolah. Tolong manfaatkan ini.
nanti akan buka psikologi. Kemarin saya jumpa di Surabaya dengan Pak Abdul Mujib dari Jakarta. Beliau sudah bersedia mau datang ke sini untuk memberikan kontribusi ke prodi yang akan kita ajukan. Dia menyampaikan, insya Allah saya bersedia. Nah, psikologi adalah bagian cikal bakal terbentuknya fakultas lain. Insya Allah psikologi akan bermakna untuk melahirkan Esmas, prodi kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan psikologi akan menjadi magnet melahirkan S1 keperawatan. Maka lahirlah nanti fakultas psikologi dan kesehatan. Itu nanti tempat bernaung dan berlindungnya di fakultas kami. Apalagi yang bisa kita bangun? Ilmu Al-Quran tafsir, ilmu hadis, bahasa sastra Inggris, sastra Arab. Itu cikal bakal lahirnya fakultas Usuluddin, adab dan humaniora. Kita tak ganggu fakultas dakwah, karena fakultas dakwah sudah tempat untuk tempat apa itu? Tempat hamilnya untuk lahir fakultas baru dilahirkan oleh fakultas dakwah. Perannya kan luar biasa. Justru itu makanya kita harus betul-betul menseriusi ini, jangan main-main. Oke, kemarin datang dari ISI. ISI itu siapa? Itu kolaborasi yang MOU kita melahirkan himne dan mars UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Dia expert kita, ahli kita, dan lagu kita ini insya Allah sudah bisa dibedah berdasarkan perspektif pendekatan ilmiah. Tidak lagi seperti yang dulu. Makanya nanti di mana apanya? Notnya di mana? Not apa? Kira-kira seperti itu. Tidak ada. Insya Allah mereka bersedia untuk mengembangkan apa yang dibutuhkan oleh fakultas dakwah. Apakah nanti akan ada DKV, desain komunikasi visual, bentuk mata kuliah, dan dengan itu nanti akan pintar di komunikasi itu terkait dengan ilmu tambahan dan memang dibutuhkan oleh publik. Demikian juga desain-desain termasuk IO, event organizing, ya kan? Nah itu nanti mereka sudah bersedia, welcome. Apa yang bisa kami bantu, akan kami bantu. Dosennya bisa akan kita hadirkan di sini, membawakan mata kuliah itu. Ini termasuk bahagian yang mesti kita bersama. Selanjutnya kepada anak-anak kami perlu kami sampaikan, kamu sudah melewati makan sudah memberikan kontribusi yang berarti buat kamu. Setahun itu tidak lama, kamu sudah melewatinya. Banyak hal yang sudah kamu dapatkan. Sekarang bagaimana kamu berinovasi dengan ilmu yang sudah diberikan di makan itu. Jangan kamu cederai yang sudah bangunan kamu. Imanmu menjadi pengikat kuat sehingga kamu tahan dalam kondisi apapun. Jangan karena kita yudisium lalu kamu cederai, kamu sobek-sobek apa yang utuh yang kamu dapatkan. Nanti berfoto kayak foto prawedding, laki-laki dengan perempuan. Kamu obek, kamu publish, dilihat orang, tercederai yang lain. Orang mencari jodoh, ketika dilihatnya fotomu begini. Termasuk salah satu bahagian yang akan merusak dan menurunkan harkat martabat. Maka pakai imanmu kemana kamu pergi. Karena itu sistem kontrol yang mesti menjaga kita, yang mesti membuat kontrol buat kita. Tolong ini menjadi catatan penting. Kamu orang berharga, jangan kamu jadikan harga. Kamu punya rasa percaya diri, kamu punya self awareness, safety. Maka
ini harus betul-betul kamu jaga dengan bagus. Banyak hal yang mestinya atas pengembangan diri kamu untuk meningkatkan grade naiknya harkat dan martabat kita. Justru itu lewat panggung ini kami sampaikan, jaga akhlak, jaga martabat, sehingga kita nanti menjadi besar di sini tapi besar di masyarakat. Kamu adalah alat promosi dan kamu punya hubungan langsung dengan kampus kita ini di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Sekali lagi selamat kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, mulai dari jajaran pimpinan sampai dengan alumni. Nanti sudah akan terbentuk yang namanya UPT pengembangan karir. Jadi saya berharap itu banyak warnanya dari Fakultas Dakwah, banyak kontribusinya dari Fakultas Dakwah. Ketika kamu melamar, maka kamu bagaimana cara membuat CV yang bagus, kamu pergi ke UPT pengembangan karir. Apa yang butuh terkait dengan pekerjaan mungkin bisa dibantu di pengembangan karir. Itulah membuat jaringan-jaringan mulai dari tempat alma mater kita sampai dengan keluar, sehingga ini bisa kita jaga sebaik mungkin dan membawa berkah bagi kita semua. Demikian saja. Mohon maaf kalau ada ini yang saya sampaikan ini ada yang kurang berkenan dan terlalu panjang. Sekali lagi, mari kita buka sidang yudisium bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidin Puan periode 1 dengan berserah diri kepada Allah seraya membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.